warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Al-ayat wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama kita hormati, sama kita muliakan pengasuh sekaligus ketua yayasan Pondok Pesantren Rawdatul Muta'allimin yang mulia Al-Mukarram Kiai Ahmad Zainuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kesehatan. Allah panjangkan umurnya. Allah berikan istiqomah. Mudah-mudahan beliau senantiasa menjadi panutan untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Juga seluruh jajaran yayasan dan keluarga besar Pondok Pesantren Rawdatul Muta'allimin. Yang sama kita hormati Bapak Camat Muara Wahau, Bapak Marlianto. Di kalangan pemerintahan terkenal dengan Pak Marlianto. Di Pantun 1 masyhur dengan Pak Leo. Di Muara Wahau di desa masyhur dengan nama Pak Mau. Saya itu tadi agak gemeter begitu beliau menyampaikan sambutan, mulai dari salam sampai muqaddimah pembukaan sudah mirip-mirip seperti kalang kabut saya, Bu. Ini kalau dikasih waktu banyak-banyak, kira-kira materi saya akan diambil Pak Camat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau semakin lama bergaul sama saya, kira-kira joknya akan banyak diambil Pak Camat. Juga yang kita hormati dan kami banggakan, Bapak Kapolsek Muara Wahau, Bapak Satria. Pak Kapolsek, baru tadi malam kami berkumpul memanggil seluruh unsur Banom dan lembaga Nahdlatul Ulama. Ada keinginan Pak Kapolsek, ngangen-ngangen Pak Kapolsek, bayang-bayang kapan bisa ketemu Pak Kapolsek. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah takdirkan bisa berjumpa dengan Pak Kapolsek di Pondok Pesantren Rawdatul Muta'allimin dalam rangka halal bihalal. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan beliau dikasih kekuatan sehingga bisa menjaga ketertiban dan keamanan di Kecamatan Muara Wahau.
saya hormati Bapak Kepala Desa Karya Bakti, juga sahabat sekaligus kakak saya, ngaku-ngaku kakak, yaitu Bapak Kiai Haji Sobirin Bagus. Ini kira-kira Bu, nanti hari ini penceramahnya ada 2. Jadi Kiai tadi matur, Ustaz gimana caranya ini ngaji sampai waktu zuhur. Jadi andai kata ini jam 10, saya ceramah sampai jam 10.15, berarti sisanya nanti beliau insya. Setuju tidak? Allahumma sholli ala Muhammad. Juga tidak lupa yang sama kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, santriawan santriawati jamaah istighosa, para muhibbin hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan pagi yang mulia ini, pagi berbahagia ini, Allah mentakdirkan kita semua berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan Allah dalam rangka halal bihalal. Mudah-mudahan Allah meridhoi setiap langkah kita, amin. Allah merahmati tempat ini, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita curah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan syafaat baginda Rasul di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum pada pembahasan yang akan dilanjutkan di kesempatan pagi ini, selayaknya kita sama-sama munajat dan bersolawat kepada Allah dan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa diakui sebagai umat baginda Rasul. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
Allahumma salli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan yang lalu kita telah melewati bulan yang agung, bulan yang di dalamnya penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika malaikat Jibril melantunkan doa yang diaminkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sudah barang pasti ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, merugilah orang-orang yang mempunyai kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah di bulan Ramadan, termasuk golongan orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan, mulai puasa kita, mulai tadarus kita, mulai sholat sunnah dan kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Karenanya bulan Syawal merupakan momentum bulan pembuktian. Kalau kita telah ditarbiyah, kalau kita telah dididik oleh Allah di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, maka bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya adalah bulan pembuktian umat Islam setelah dilakukan pendidikan di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, siapa orang yang berhasil melewati pendidikan Allah di bulan Ramadan, maka ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan akan tetap kita lakukan di bulan Syawal atau di bulan selain Syawal. Makanya kata ulama, di antara ciri-ciri orang yang berhasil mendapatkan pendidikan tarbiyah di bulan Ramadan adalah orang-orang yang tetap melakukan kebaikan yang dia lakukan di bulan Ramadan juga dilakukan di luar bulan Ramadan. Yang biasanya tadarus di bulan Ramadan, tadarus juga di bulan selain Ramadan. Yang biasa melakukan kebaikan dengan infak, sedekah dan lain sebagainya, dia juga tetap lakukan di bulan selain bulan Ramadan. Namun saya ini termasuk orang yang berhasil melakukan pendidikan di bulan Ramadan. Ibu masuk golongan berhasil tidak? Saya berhasil. Buktinya sebelum bulan Ramadan ketika ditimbang 78 Bu. Begitu Syawal kemarin masuk klinik ditimbang 83 sekarang. Makanya agak cabi sekarang. Tahun lalu semestinya silaturahim ke sini, ternyata kemarin tahun lalu masih ada di Jawa, sehingga tahun ini bisa hadir hormat dalam rangka halal bihalal. Amin ya Rabbal. Makanya Bu, orang yang sudah melewati bulan Ramadan itu diibaratkan seperti orang yang pakai pakaian baru, pakaian serba bersih, pakaian yang sudah disetrika, yang sudah dicuci, wangi lalu dipakai. Kalau kita sudah menggunakan pakaian itu terus kita keluar rumah, pasti kita akan menjaga baik-baik pakaian itu supaya tidak terkena kotor. Kalau kita mau ke masjid, pakai pakaian baik, pakaian suci, pakaian bersih, pakaian harum,
supaya kita tidak terkena najis, maka kita akan menghindari najis. Nah, orang yang telah melewati bulan Ramadan diibaratkan orang yang sedang menggunakan pakaian yang bersih, rapi dan wangi. Ketika dia sudah keluar dari bulan Ramadan, semestinya dia mampu menjaga lisannya, dia menjaga anggota tubuhnya, dia menjaga perilakunya agar tidak terkena najis atau kotoran di luar bulan Ramadan. Yang ketika di bulan Ramadan kita direm untuk tidak bergosip, maka itu diajarkan supaya dilakukan setelah bulan Ramadan tidak bergosip. Biasanya sumber dari perpecahan, sumber dari fitnah itu berawal dari gosip. Nah, tadi buktinya saya agak dengar sedikit itu. Begitu saya turun dari mobil, ada orang yang bicarakan saya, Ustaz Bijaro datang sendiri, nggak bawa istri, jangan-jangan dikata-kata maunya istri lagi kan gitu. Nah itu dong, berita itu nyampe ke istri saya tiba-tiba, ya pulang dikunci dari keluarga. Nah, berarti sumber perpecahan, sumber konflik, sumber permasalahan pasti berawal dari karena tidak mampu menjaga lisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya setelah bulan Ramadan ketemulah dengan bulan Syawal yang dianjurkan oleh baginda Rasul untuk melaksanakan silaturahim atau melaksanakan halal biha. Untuk apa? Untuk saling menghalalkan yang haram, untuk saling memaafkan dari setiap kesalahan. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melakukan halal bihalal. Andai kata ada istilah di zaman baginda Rasul, mungkin baginda Rasul sedang melaksanakan halal bihalal. Kenapa? Baginda Rasul memaafkan, baginda Rasul menghalalkan setiap orang pribadi ataupun kaum-kaum Quraisy yang menghalangi, yang memusuhi, yang menghalangi, menghardik baginda Rasul di saat baginda Rasul menyebarkan, mendakwahkan agama Islam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada baginda Rasul, baginda Rasul memaafkan setiap orang yang telah menghardik, setiap orang yang telah memfitnah, setiap orang yang telah menghalangi dakwah baginda Rasul dan kaum-kaum yang menghalangi dakwah baginda Rasul. Baginda Rasul telah memaafkan dan telah memberikan kehalalan kepada mereka. Andai kata di zaman baginda Rasul ada istilah, sudah berlaku istilah halal bihalal, mungkin baginda Rasul saat itu menggunakan istilah halal bihalal. Dimaafkan. Makanya ada yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang. Karena ini hari kasih sayang, baginda Rasul membebaskan. Dalam peristiwa saat itu namanya peristiwa Fathul Makkah. Peristiwa Fathul Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Apa yang terjadi pada peristiwa Fathul Makkah? Baginda Rasul memberikan maaf dan memberikan kehalalan kepada siapapun orang ataupun kelompok, terutama kepada kaum Quraisy, kepada kelompok Quraisy yang telah menghalangi dakwah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah syariatkan kepada baginda Rasul bahwa ini hari adalah hari kasih sayang. Karena ini hari kasih sayang, maka baginda Rasul memberikan kebebasan, memberikan kenyamanan, memberikan perdamaian, ketenangan kepada orang-orang yang telah menghardik, memusuhi baginda Rasul, baik perorangan maupun kelompok. Maka disebut dibingkai dengan Fathul Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijri.
Nah, rekonsiliasi ini, perdamaian ini tercatat dalam sejarah bahwa ini adalah rekonsiliasi terbesar di dunia yang tidak ada tandingannya kecuali dalam peristiwa Fathul Makkah. Kenapa? Karena baginda Rasul memberikan perdamaian, ketenangan, kenyamanan, keselamatan, menjamin keselamatan terhadap orang-orang kafir, terhadap kaum Quraisy, terhadap orang-orang yang memusuhi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya peristiwa Fathul Makkah ini diduplikasi, dicontoh, dipraktekkan di Indonesia. 3 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tahun 1948, sekalipun Indonesia telah mendapatkan kemerdekaan, tapi situasi politik saat itu, situasi tokoh-tokoh politik saat itu, Indonesia saat itu mengalami disintegrasi, mengalami salah paham, mengalami salah komunikasi, mengalami bersitegang antara tokoh satu dengan tokoh yang lain, antara tokoh politik satu dengan tokoh politik lain. Mereka nggak mau duduk bareng, mereka nggak mau ngopi bareng. Maka saat itu di pertengahan bulan Ramadan, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, memanggil ulama. Diundanglah salah satu ulama Nahdlatul Ulama, salah satu seorang deklarator penggerak Nahdlatul Ulama yang bernama Simbah Yai Wahab Hasbul. Kiai Haji Wahab Hasbullah merupakan salah satu pendiri daripada pondok pesantren Tambak Beras yang ada di Jombang. Selain itu, beliau merupakan salah satu deklarator penggerak Nahdlatul Ulama, dipanggil di pertengahan bulan Ramadan oleh Bung Karno untuk diundang untuk datang ke istana. Begitu Kiai Haji Wahab datang bertemu dengan Bung Karno minta pendapat, minta nasihat, minta arah. Inilah bukti bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak mengenyampingkan unsur ulama. Satu negeri, satu desa, satu lingkungan akan adem, akan ayem, akan makmur manakala seorang umaro mampu bersanding, bekerja sama, saling bahu-membahu dengan ulama. Makanya hadis baginda Rasul, di antara peranata sosial agar tegaknya peranata sosial ada 4 unsur. Yang pertama, menghadirkan bi'adlil umar. Yang kedua, bi'ilmil ulama. Artinya ulama dengan umaro jangan diadu domba. Ulama dengan umaro jangan dijauhkan. Karena ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang di belakang ini diam mendengarkan atau diam ngantuk? Bu, Allahumma sholli ala Muhammad. Menghadap Bung Karno berjumpa dengan Bang Wahab minta nasihat. Nyai, kita paham bersama bahwa Indonesia setelah 3 tahun kemerdekaan ini mengalami disintegrasi.
Saya minta tolong, minta arahan, minta nasihat apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendudukan kembali para tokoh politik, para tokoh-tokoh negeri ini supaya mereka bisa rukun dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, kata Mbak Wahab, kalau gitu gampang Presiden. Ini bulan Ramadan, biasanya orang Islam di Indonesia itu punya tradisi setelah Ramadan. Di bulan Syawal itu ada silaturahim, ada maaf-maaf. Kata Bung Karno, kalau pakai bahasa silaturahim ini sudah masyhur, sudah biasa orang dengar. Kalau urusan nama, kata Mbak Wahab, jangan khawatir. Kita pakai istilah silaturahim diganti dengan halal bihalal. Berarti halal bihalal, istilah halal bihalal pertama kali dicetuskan oleh Nahdlatul Ulama. Siapa? Kiai Haji Wahab Hasbullah. Akhirnya istilah halal bihalal digunakan oleh Presiden Soekarno. Maka di bulan Syawal Presiden mengumpulkan tokoh-tokoh politik, mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, mengumpulkan tokoh-tokoh agama agar bisa saling duduk bareng, saling ngopi bareng, saling bermujahadah dalam rangka untuk saling maaf memaafkan daripada setiap kesalahan, daripada setiap kesalahpahaman yang terjadi pada saat ini. Ini hebatnya ulama kita. Hebatnya ulama kita dalam mendakwahkan Islam di Nusantara. Andai kata dulu Wali Songo tidak mempunyai jiwa yang ngomong, tidak fleksibel dalam melakukan dakwah di Nusantara, niscaya Islam saat ini tidak menjadi Islam yang agama yang mayoritas di Indonesia. Karena kepiawaian ulama kita, Wali Songo kita dalam mendakwahkan Islam, akhirnya Islam di Indonesia menjadi agama yang mayoritas. Makanya kalau ada ustaz baru keluar dari pondok, mungkin pulang ke kampung kok senangnya marah-marah, senangnya mengharamkan, senangnya membid'ahkan, senangnya menyalahkan, ini haram, ini bid'ah, biasanya tidak laku. Kenapa? Karena tidak menyesuaikan dengan adat dan istiadat atau kebiasaan yang ada di lingkungan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, apakah istilah halal bihalal yang dicetuskan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah ini apakah tanpa dasar? Ternyata istilah halal bihalal ini Kiai Haji Wahab Hasbullah mengistilahkan halal bihalal supaya dilakukan di istana kemerdekaan